ini kita akan belajar bagaimana cara menginputkan data master atau data tindakan ke dalam program Hansa HMS. Cara yang bisa kita lakukan, yang pertama kita login dahulu. Kemudian kita pilih menu, kita pilih transaksi tarif layanan keuangan rumah sakit. Nah, yang bisa kita lakukan pertama kali di sini ada banyak sekali tarif, ada tarif kamar, tarif rawat jalan, tarif rawat inap, tarif lab, dan tarif radiologi, serta tarif operasi atau PK. Kita mulai terlebih dahulu dengan memasukkan ke dalam tarif kamar. Nah, dalam tarif kamar ini, untuk menambahkan kamar atau ruangan, kita klik pada tombol kamar. Nah, kita klik pada plus di sini. Kita coba masukkan, misalnya di sini udah ada anggrek, dahlia, mawar. Misalnya kita tambah dengan flamboyan. Fotonya kita ganti dengan nama FL, kita simpan. Nah, keluar. Di sini belum langsung tampil, kita refresh terlebih dahulu. Flamboyan. Ini kalau kita menambahkan. Nah, kalau sudah, kita masukkan nomor bednya, FL flamboyannya kita masukkan dengan kode yang lain dengan masalah. Tarifnya kita beri 120.000 per hari. Status kamarnya kosong. Kemudian untuk kelasnya kita pilih misalnya VIP. Nah, L1 kita pilih 2 kalau misalnya ada 2 bed. Kalau ada 2 kamar, ini FL. Data yang sudah masuk di sini secara otomatis langsung kita bisa pakai di registrasi untuk memasukkan ke dalam kamarnya. Misalnya ada pasien baru, namanya Luna, masuk ke login. Itu cuma sebagai contoh saja. Karuna ini mau masuk ke kamarnya, tinggal kita klik kanan, masukkan nama kamarnya, misalnya flamboyan, kita pilih simpan. Nah, seperti ini data sudah masuk. Lagi untuk input data tarif inap, bukan tarif kamar. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan tarif rawat jalan. Kita klik, kemudian kita masukkan tindakan atau tagihannya. Kita masukkan terlebih dahulu nama tindakan, misalnya tindakan, kemudian kategorinya bisa saja kita tambahkan sendiri, atau kalau enggak kita pilih yang sudah ada. Untuk memilih kita menggunakan operasi, kita pilih unit polnya, misalnya ICD. Kita masukkan jasa sarana dan prasarana rumah sakit, tapi sebelumnya kita masukkan cara bayarnya terlebih dahulu. Kita pilih di sini, atau kalau enggak bisa kita tambahkan sendiri. Caranya sama, tinggal masukkan, kita pilih simpan. Nah, semua sakitnya bisa. Kemudian atau ada kabar yang dipakai, misalnya menghabiskan, kita enter dokternya. Kita masukkan juga dokternya, misalnya 30.000. Nah, hasilnya 60.000. Nah, di sini di sebelah kanan itu juga ada jasa medis perawat. Kalau misalnya nanti ini digunakan juga untuk tindakan yang dilakukan oleh perawat juga, artinya dalam satu tindakan itu dilakukan juga antara dokter sama perawat, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya hanya dokter saja, kita bernilai 0 di sini. Nah, kalau ini hanya dokter saja, seperti ini. Berarti ini hanya diperuntukkan untuk tindakan dokter saja. Tapi bisa saja kita menambahkan.
Jadi dalam satu tindakan tidak cuma hanya dokter tetapi perawat juga, itu juga nggak masalah. Atau jika tidak, hanya perawat saja yang menangani, berarti bagian dokter itu dikosongkan, total biaya dokter juga dikosongkan, seperti itu. Nah, yang sudah masuk ini tadi secara otomatis itu juga langsung bisa dipakai, dimasukkan di tindakan rawat jalan. Misalnya kita masuk ke sini. Nah, ini adalah orang lain yang tadi sudah masuk pada hari ini. Misalnya di sini ada DWK, kita masukkan. Oh, ini sudah masuk kamar. Nah, ini untuk memasukkannya kita tinggal klik tindakan, kemudian kita cari tindakan rawat luka, kemudian kita pilih simpan. Kalau posisinya data sudah disimpan sebelumnya, di sini tidak akan berubah kecuali terlebih dahulu hapus nota salah, simpan, kemudian kita keluar. Nah, datanya sama. Kita buat dengan registrasi yang baru, kita asal masukkan misalnya Nugroho, dia masuk di Woli IGD, simpan. Registrasinya di rawat jalannya kita refresh, Nugroho kita masukkan tindakan rawat luka, kita centang, kemudian kita pilih simpan. Datanya sudah langsung masuk. Nah, kemudian untuk menyimpan datanya jangan lupa laporan sama dulu, diklik, kemudian kita pilih simpan. Proses selesai. Ketika proses sudah selesai dilakukan, secara otomatis data yang tadi itu secara otomatis akan masuk di olah data pasien di rekap pembayaran rawat jalan. Nah, yang belum lunas ini artinya dia belum bayar. Kalau misalnya yang lunas artinya tadi sudah disimpan. Sehingga ketika membuka rawat jalan untuk membuka billing, jangan lupa klik tombol simpan biar ketahuan siapa yang sudah bayar dan siapa yang belum. Nah, itu tadi untuk yang tarif rawat jalan. Kalau untuk tarif rawat inap itu sama saja, kita klik pada tarif rawat inap, kemudian tinggal kita masukkan. Nah, kita masukkan tindakannya, misalnya visit dokter dan yang melakukan visit dokter dan perawat sekaligus. Kalau tadi di sana tadi hanya tindakan dokter di rawat jalan. Nah, di sini kita coba masukkan sakitnya dapat tangannya 20.000, tapi medisnya 0 karena memang tidak ada. Kemudian dokter yang menangani dapat 30.000. Kemudian ada perawat karena dia memberikan asisten, kita beri nama dan beri asisten misalnya 5.000. Nah, seperti ini. Kita pilih simpan. Kemudian kita masuk ke kamar kita cek di sini ada DWK, kita masukkan tindakannya. Keliru pada kolom pertama. Nah, seperti ini. Di sini ada beberapa penanganan, yaitu penanganan dokter, penanganan petugas, dan penanganan dokter dan perawat. Kalau misalnya ditangani oleh dua, baik dokter sama perawat, tinggal kita buka di sini. Kita pilih dokternya siapa, kemudian kita klik tugasnya, kemudian tindakannya. Nah, seperti ini. Tadi ada visit dokter dan perawat, kita klik simpan. Itu kalau tindakannya dilakukan oleh orang. Tapi gimana kalau dokter saja, ya dokter kita cek di sini. Nah, ini tadi hanya khusus dokter saja, kita klik visit dokter, simpan. Nah, seperti itu. Data yang sudah disimpan secara otomatis bisa kita cek di sini, olah data. Nah, kajian dokter. Ini adalah tindakan-tindakan yang baru saja dimasukkan. Berapanya, bagian dokternya berapa, bagian rumah sakitnya berapa, sudah langsung masuk di sini secara otomatis. Kemudian
polinya itu juga langsung bisa kita lacak. Tampilkan pasien mesinnya siapa saja. Saya langsung ketahuan ya. Kemudian untuk tarif yang lain itu sama saja. Pada tarif lab untuk memasukkannya sama seperti tadi, seperti ini. Nah, pemeriksaan darah rutin misalnya, terus cara bayarnya jangan lupa. Kemudian sarana rumah sakitnya, ini bisa saja dokter yang misalnya dari klinik dia merujuk ke lab. Nah, bisa jadi dokternya itu dapat jasa rujuk atau enggak, itu bisa silahkan dipilih. Di sini saya kalau misalnya BHP yang dihabiskan dalam proses laboratorium dari 10.000, dokternya dokter laboratorium maksudnya 10.000 juga. Petugas labnya atau petugas yang melakukan misalnya 30.000, semuanya adalah 62.000. Saya klik simpan darah rutin. Pengisian darah rutin sendiri itu juga memiliki yang namanya file atau template-nya. Kita klik pada template, nah kita tinggal tambahkan di sini. Nah, darah rutin itu ada apa saja, misalnya hemoglobin, satuannya, nilai rujukannya, kalau anak berapa, L itu laki-laki dewasa, LF itu laki-laki anak-anak, itu perempuan dewasa, atau perempuan anak-anak. Nah, tinggal kita masukkan saja sesuai kebutuhan. Kalau misalnya tidak ada biaya per itemnya, bisa langsung kita simpan. Nah, data sudah tersimpan. Kita uji coba misalnya dari kamar inap. Tadi DWK kita ke kanan, kita masukkan di sini periksa laboratorium. Nah, ketika kita cek gula darah rutin, kita cek darah rutin, secara otomatis template yang tadi itu langsung masuk di sini. Caranya yang sudah masuk di sini tinggal kita cetak aja. Jangan lupa petugas labnya siapa. Nah, sudah masuk. Kemudian datanya jangan lupa disimpan. Kita cek bagian pilih ya. Ini dari tadi yang masukkan kamarnya, kemudian visit dokter dan perawat tadi sudah masuk juga. Total darah rutinnya tadi juga sudah masuk ke pemeriksaan lab. Nah, seperti ini. Demikian tutorial untuk input data tindakan dan juga input data tarif. Semoga bermanfaat.